Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Putri Windasari. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bang Margarito Kamis. Tadi ada yang menarik di sebelumnya, di mana pembela atau pihak terkait yang menanyakan soal pemohon kemudian memaparkan soal dugaan kecurangan yang dilakukan pemerintah. Padahal pemerintah sendiri tidak terlibat dalam sengketa ini. Bagaimana Bang Margarito melihatnya? Itu pertanyaan yang sangat cerdas ya. Pertanyaan Pak Hotman Paris itu cerdas sekali. Bagaimana orang tidak menjadi pihak dalam perkara ini, Anda menuduh dia bla 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 bla, lalu dengan itu Anda minta dia berhentikan. Itu logis apa enggak? Ya, kemudian minta dibatalkan. Minta dibatalkan. Kesalahan orang lain yang tidak Anda bawa ke dalam pengadilan ini, tetapi Anda minta agar peristiwa yang dilakukan orang lain itu menjadi nol. Tidak logis. Tidak logis. Dan itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan apa ya? Pelanggaran-pelanggaran itu tadi, kalau kita kerangkakan itu dalam tata negara, itu kan masuk menjadi objek kerja atau fungsi DPR, pengawasan gitu ya. Itu yang mesti dilakukan, begitu. Tapi oke lah, katakanlah itu sekarang udah lewat. Apakah pelanggaran-pelanggaran itu berakibat, bagaimana, atau begini, bagaimana menemukan atau tidak ada dasar untuk menggunakan pelanggaran-pelanggaran itu Membatalkan pemilu. sebagai sebab pembatalan pemilu atau sebagian dari hasil. Apalagi termohonnya di sini adalah KPU. Yes, apalagi termohon ini KPU. Yang mungkin tidak Tidak ada urusan dengan presiden. bansos, tidak ada urusan dengan bansos, tidak ada urusan dengan ini dan itu segala macam. Kenapa kesalahan orang loko KPU jadi orang? Kesalahan orang lain yang menanggung akibatnya atau risikonya? Dalam hukum tidak bisa. Akibat itu hanya ditanggung oleh orang yang melakukan perbuatan itu, atau yang turut melakukan perbuatan itu, atau yang secara logis punya hubungan langsung dengan perbuatan itu. Nah sekarang kan tidak ada. Oke, kita lanjutkan ini ya kan Bang. kita pakai spekulasi semua bahwa ini gara-gara ada Gibran begitu-gitu kan, lalu ini presiden kerja untuk Gibran gitu kan. Padahal dalam hukum itu Anda mesti menunjukkan hubungan atau fakta konkret tentang tindakan itu dengan naik atau turunnya suara. Kalau tadi semua itu nggak bisa, sebab jangan salah, presiden itu berhak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan dengan atau tanpa persetujuan DPR atau dengan atau tanpa macam-macam dengan menteri-menteri gini. Oke. Termasuk presiden. Kalau orang, saya ini pernah di Seknek gitu ya. Di Seknek itu ada mata anggaran yang namanya bantuan presiden, dan itu dipakai oleh presiden untuk memberikan bantuan sana sini. Begitu itu. Jadi dan kalau misalnya ada menteri yang mengatakan bahwa ini bansosnya mesti berterima kasih pada presiden karena ada bansos dan segala macam, logis juga karena yang menentukan rancangan anggaran itu kan presiden bertanggung jawab. Teknisnya memang ada di kementerian, tetapi polisinya itu tergantung pada presiden. Itu jadi kalau orang mengatakan itu satu. Yang kedua, dari segi tata negara itu ya, yang disebut dengan pemerintah itu presiden. Menteri dan lain-lain itu pembantu. Jadi logis dong kalau orang bicara bahwa ini ya presiden, ini ya presiden, ini ya presiden, logis juga. Kan dari segi tata negara memang iya. Begitu itu, yang pemerintah itu presiden, selebihnya itulah pembantu presiden. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 bilang begitu. Jadi kalau Erlangga bilang jangan lupa ya presiden ya ini bla 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 bla, ya logis juga itu. Tidak ada yang salah. Tapi kalau itu dinilai salah, Erlangga yang bertanggung jawab. Kalau tindakan Zulkifli yang bla 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 itu dinilai salah, Zulkiflinya yang bertanggung jawab, bukan presiden. Baik. Apalagi KPU, apalagi mesti ditanggung oleh Pak Prabowo yang nggak ngerti apa-apa soal itu gitu. Ini menarik ya Bang, soalnya sempat dimohonkan juga oleh pemohon untuk menghadirkan beberapa menteri terkait dugaan politisasi bansos dan lainnya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita dengarkan dulu saat ini sidang sengketa Pilpres ini sedang mendengarkan keterangan saksi ahli, yaitu pakar otonomi daerah Joherman Syah Johan. Berikut ini. Mantan PJ Kepala Daerah normatifnya sekali dalam 3 bulan. Lalu Presiden mengubah pakem itu dengan mengatakan evaluasi PJ Kepala Daerah bisa dilakukan setiap hari. Plus diwanti-wanti agar PJ tidak miring-miring. Yang bisa diartikan menaati arahan beliau tanpa reserve. Hukum besi PJ Kepala Daerah dari ASN itu yang mulia adalah taat kepada pejabat yang mengangkatnya, bukan kepada rakyat. Tak perlu pakai surat-surat, cukup dengan membaca gerak-gerik presiden, para PJ
pasti melakukan berbagai cara untuk mendukung, memihak paslon jagoannya presiden, termasuk menggerakkan anak buahnya di Pemda. Dalam memimpin birokrasi Pemda, PJ Kepala Daerah berwenang pula melakukan mutasi, walau dengan meminta izin kepada Kemendagri. Nah, mutasi ini adalah senjata ampuh PJ Kepala Daerah terhadap pejabat Pemda idealis yang berani menolak perintahnya. Akibatnya, perangkat Pemda di sekretariat daerah, dinas-dinas hingga camat-camat tidak netral dan menggunakan wewenang serta jaringannya untuk membantu memenangkan paslon 02, dan dengan menangnya sekali putaran 02, amanlah jabatan mereka dan sebaliknya bila tidak. Kasus keterlibatan pejabat negara berbeda dengan ASN yang diwajibkan netral dalam pemilu. Pejabat negara sebagai politisi seperti presiden dan menteri dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 diperkenankan ikut kampanye, tetapi harus cuti dan dilarang menggunakan fasilitas negara. Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri loyalisnya selaku pembantu beliau tentu akan kasak kusuk dengan berbagai cara sesuai kewenangan yang dimiliki untuk membantu memenangkan paslon 02. Fraud terjadi kasat mata yang tampak melalui liputan media, yaitu digunakannya fasilitas negara dalam mendukung kemenangan paslon 02 dan tidak diambilnya cuti di luar tanggungan negara oleh presiden sendiri dan menteri-menterinya. Bahkan dari dalam mobil dinas kepresidenan muncul acungan 2 jari kode paslon 02. Tindakan presiden ini dan para pembantunya itu yang mulia pastilah berkontribusi terhadap capaian suara paslon 02 dan sekaligus telah merugikan paslon 01 dan paslon 03. Kasus yang ketiga, yang terakhir, penggalangan kepala desa. Siapa menguasai kepala desa, dia akan mendapatkan suara rakyat. Pemerintahan Orde Baru Soeharto telah mempraktikkannya dengan masif pada setiap pemilu sehingga Golkar selalu menang besar. Kini paslon 02 dengan dukungan cawe-cawe presiden mengulangnya kembali pada Pilpres 2024 lewat penggalangan kepala desa pada berbagai pertemuan dan komitmen untuk menggolkan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 yang antara lain memuat penambahan lama masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode. Bahkan Presiden Joko Widodo menerima sendiri delegasi kepala desa di istana tanpa didampingi menteri terkait. Yang mulia, apa yang dilakukan paslon oleh 02 maupun Presiden Joko Widodo tentu telah mendongkrak suara paslon 02 di desa-desa berkat wibawa dan pengaruh kepala desa kepada warga atau konstituennya. Nah, perilaku paslon 02 yang menyeret kepala desa berpolitik telah menabrak aturan Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 yang melarang kepala desa ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilu. Bahkan juga para PJ kepala daerah yang berwenang mencegah tindakan kepala desa tersebut umumnya melakukan pembiaran tutup mata. Akhirnya kami sampai kepada pendapat kami yang mulia, dari tinjauan terhadap fenomena pengangkatan PJ kepala daerah, keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa yang menunjukkan Pilpres 2024 tak berjalan dengan bebas, jujur dan adil, free and fair election akibat ulah paslon 02 dan cawe-cawe keliru Presiden Joko Widodo yang berdampak pada cederanya konstitusi pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka yang mulia, kalau memang bisa dikabulkan kewenangan paslon 02 dengan cara fraud ini layak dianulir oleh MK. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kuasa hukum pemohon ada? Ada, terima kasih majelis. Ahli, ada 271 kepala daerah yang ditunjuk
yang terdiri dari 24 gubernur, 191 bupati, dan 56 wali kota. Nah, penunjukan ini tadi disebutkan tidak dengan melakukan perpanjangan masa jabatan kepala daerah, tapi dengan menunjuk ASN tertentu, sehingga menimbulkan masalah begitu banyak. Pertanyaan pertama saya, apakah masalah-masalah yang ditimbulkan itu juga potensi pada kepentingan elektoral di dalam pemilu ini? Itu satu. Yang kedua, tadi disebutkan ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 PUU tahun 2022. Yang saya baca dalam masalah, coba tolong di slide-nya. Slide pertama tadi. Bukan majelis. Yang berkaitan dengan putusan MK kan? Iya, putusan MK. Tolong di Kedua atau ketiga? ada keempat majelis. Satu. Terus. Ini tadi. Nah, ini yang ini. Nah ini. Di situ ahli menyatakan bahwa MK meminta untuk dibuat peraturan pelaksanaan undang-undang pilkada. Tapi faktanya yang diterbitkan adalah Permendagri, bukan peraturan pemerintah. Karena pelaksanaan undang-undang pilkada ini mestinya dalam bayangan saya adalah peraturan pemerintah. Nah, itu kemudian menyebabkan di dalam Permendagri itu diatur berbagai aturan yang punya potensi konflik kepentingan di dalam aturan itu. Salah satunya adalah legalitas untuk melakukan mutasi. Dengan mutasi-mutasi itu kemudian penundukan pejabat daerah sampai di level desa itu bisa dilakukan secara efektif. Dalam pandangan saya seperti itu. Apakah hal itu benar? Sehingga menyebabkan ini pertanyaannya. Saudara ahli juga kan pembina di beberapa asosiasi daerah. Ya, dalam pengalaman yang tadi saya lihat itu. Apakah itu juga menyebabkan kepala-kepala desa dengan mudah bisa diarahkan kalau kemudian penjabat kepala daerahnya itu berasal dari peraturan Mendagri yang punya potensi yang tadi itu ditundukkan, ada potensi konflik kepentingan di situ. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah apakah peranan menteri-menteri yang loyalis ini di dalam peraturan daerah itu ya, sebagai otonomi daerah itu, ada aturan-aturannya yang dulu diatur dalam pemerintahan sebelumnya yang mengatur secara ketat supaya menteri-menteri ini bisa menjalankan tugasnya fungsional dan optimal, hanya menjalankan tugasnya, tidak menjadi bagian dari partai atau paslon tertentu untuk kampanye. Bagaimana pengalaman diatur di dalam Departemen Dalam Negeri? Ada 3 pertanyaan itu. Terima kasih. Cukup? Satu tambahan, Pak Repli, silakan. Tambah 2 bisa. Dirangkum jadi 1. Oke. Ya, saya ingin mengatakan sebuah perencanaan kecurangan ya yang terkait dengan penunjukan kepala-kepala daerah ini, baik gubernur, bupati, wali kota. Walaupun kita tahu bahwa penjabat itu dilegitimasi oleh undang-undang, perubahan undang-undang, tapi kita tahu bahwa konstelasi politiknya itu memang berat kepada istana, karena hampir semua partai politik itu mendukung kekuasaan istana. Bahkan kalau tidak ada partai yang nyimpang kemarin, bisa jadi 2 calon itu dari rahim istana semua. Karena mereka sudah menguasai lebih dari 80%, sehingga threshold 20% tidak tercapai. Nah, kemudian kita tahu ada 271 pengangkatan penjabat kepala daerah ini, dan terjadilah pemilu. Di data kami menunjukkan bahwa mereka yang ada penjabatnya ini rata-rata mendapatkan suara di atas 50%. Saya hanya sekedar ingin konfirmasi, apakah memang ada satu garis perencanaan kecurangan sejak lama kalau kita lihat fenomena ini. Itu perlu dikonfirmasi. Kemudian terkait dengan kepala desa, kita tahu kasat mata kepala desa dimobilisasi. Bahkan ada paslon tertentu yang sengaja diundang untuk mendengarkan komitmen kepala desa, walaupun kemudian tidak strong message pada waktu itu. Tetapi intinya kita tahu tidak hanya undang-undang desa yang melarang keterlibatan aparat desa, tetapi juga undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Dan kita tahu bahwa ahli mengatakan dampak kepala desa ini luar biasa. Sejauh mana
fenomena yang bisa kita lihat itu signifikan untuk mengatakan pemilu ini curang dan kemudian pilpres ini curang dan perlu kemudian diulang atau dibatalkan hasilnya atau diperintahkan pemungutan suara ulang. Terima kasih. Terima kasih. Dari termohon. Masih bisa? Tidak ada, Majelis. Tidak ada. Dari pihak terkait. Ada yang mulia. Pertama saya akan mengajukan pertanyaan. Kedua, Saudara Dr. Farid Bahmid akan mengajukan pertanyaan. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa ada usulan-usulan kepada Presiden supaya kepala daerah itu dalam konteks pilkada serentak diperpanjang. Ya. Bukan dengan cara menunjuk PJ-PJ seperti sekarang. Tapi Presiden tidak memperdulikan usulan itu. Bagaimana dengan DPR? DPR kan juga bisa mengusulkan perubahan undang-undang supaya tidak PJ-PJ tapi perpanjangan jabatan. Kenapa fraksi terbesar PDIP di DPR tidak mengambil inisiatif untuk perpanjangan, tapi juga diam saja dan kemudian berkembanglah tentang PJ-PJ ini dalam undang-undang. Apakah pada waktu itu yang keluar kemudian seperti saudara katakan adalah Permendagri nomor 4 tahun 2003. Saya sudah cek 4 April 2023. Kenapa PDIP tidak berkomentar pada waktu itu di DPR? Apakah mereka sebenarnya juga punya konspirasi membiarkan ini kepada PJ-PJ hanya dengan Permendagri karena hitungannya pada waktu itu akan menguntungkan mereka? Apakah karena tak terbayangkan bahwa Presiden Jokowi itu akan berbalik politiknya mendukung paslon 2 seperti sekarang? Seandainya Presiden Jokowi itu konsisten mendukung calon PDIP, apakah komplain seperti itu akan muncul atau tidak? Satu. Kedua, saudara ahli mengatakan, mengusulkan juga atau mendukung usulan supaya tidak PJ itu, tapi perpanjangan jabatan. Bisakah saudara ahli membayangkan, andai kata usulan itu yang diterima, maka berarti saudara Anies Baswedan dan saudara Ganjar Pranowo tidak bisa maju sebagai calon presiden dalam pilpres sekarang. Dan bisakah saudara ahli membayangkan saudara akan menjadi ahli dalam persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi? Mohon dijawab. Pak Bahari, satu lagi pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara ahli, awalnya kami sedikit bertanya bahwa memang ini keterangan ini bercorak riset. Ya, saya tidak tahu ini ahli juga melakukan riset terhadap semua ini ataukah tidak, karena ada beberapa narasi yang bercorak riset. Jadi basisnya itu seperti harus melihat dari aspek data dan seterusnya. Tapi tidak apa-apa, untuk kepentingan ini kami serahkan kepada Yang Mulia untuk menilainya. Berbicara tentang politik hukum terkait dengan penunjukan ya, atau pendekatan appointe untuk penunjukan kepala daerah ini kan diatur dalam Undang-Undang 10/2016 tentang pilkada. Lalu pada saatnya, pada waktu itu perkembangan setelah itu ada yang mengajukan judicial review ke MK. Tadi sudah diterangkan dengan putusan 15/2022. Dalam pertimbangan hukumnya kami juga telah mencermati secara lebih hati-hati dan mendalam. Ternyata Mahkamah mengirimkan pesan ataupun semacam mandat konstitusional kepada pemerintah untuk diatur dengan peraturan khusus. Genus peraturan khusus itu tidak spesifik harus dalam bentuk peraturan pemerintah atau dalam peraturan presiden atau apalah namanya. Sehingga politik hukumnya pada saat itu Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah pusat menginisiasi dengan membuat satu rules yang kita kenal dengan Permendagri 4/2023 per 4 April 2023 pada saat itu. Nah dengan demikian ini semakin sangat terbuka sesungguhnya bahwa memang tidak ada insinuasi apapun. Yang saudara ahli sampaikan dari tadi sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini kami mencatat penuh dengan asumtif dan insinuasi. Pertanyaannya Pak Bahari apa? Jadi kami ingin saudara ahli menjelaskan tentang dari mana kira-kira cara melihatnya dengan regulasi yang begitu terbuka, pengisian yang begitu partisipatoris karena melibatkan DPRD setempat dan seterusnya. Lalu bisa ada kesimpulan, ada konklusi bahwa ternyata di situ ada kepentingan presiden atau kepentingan pemerintah pusat. Itu risetnya seperti apa? Demikian Yang Mulia. Baik. Terima kasih. Dari hakim, silakan ahli. Nanti sebelumnya diminta untuk keterangannya nanti diterserahkan melalui kuasa hukum untuk diteruskan ke kepanitraan. Baik Yang Mulia. Baik, silakan dijawab singkat-singkat Bapak. Baik Yang Mulia, ya. Yang pertama kami ingin menjawab pertanyaan Pak Bambang Wijoyanto soal apakah masalah-masalah
terkait dengan pengangkatan PJ ini berpotensi untuk terjadinya peningkatan elektoral. Ya. Kami dari kajian, dari riset lapangan menemukan bahwa pengalaman empirik selama ini PJ-PJ yang diangkat dengan loyalitas kepada pejabat yang mengangkat akan cenderung mengikuti arahan komando dari pejabat yang mengangkat. Nah, ketika dipusatkan pengangkatan pejabat di tangan presiden, maka arahan itu bisa langsung dari presiden. Walaupun ini dalam bahasa birokrasi bisa saja tidak harus pakai surat-surat, saya sudah bilang tadi, dengan gerak-gerik body language saja, pernyataan-pernyataan di depan publik, ya, itu PJ itu sudah tahu, kedip mata aja sudah tahu. Saya pernah menjadi PJ yang mulia, PJ Gubernur di Riau 2013-2014. Jadi pernah dikedipin juga barangkali ya waktu itu. Tapi saya nggak mau, nggak bergeming. Nah, jadi Pak Bambang itu sangat potensial. Yang kedua soal putusan MK terkait dengan tadi apakah levelnya PP, apakah Permendagri, ya, atau Perpres. Ya, itu menurut hemat kami sebetulnya dalam praktek selama ini turunan undang-undang yang paling kuat payungnya itu PP, dan itu empirik sekaligus menjawab pertanyaan Pak Fahri. Kita sudah punya pengalaman, saya pernah jadi Dirjen di Odda, kita punya pengalaman pengaturan PJ itu diangkat dengan diterbitkan PP nomor 6205 itu awalnya pengangkatan PJ. Pada waktu itu berbasis Undang-Undang 32 tahun 2014. Ada syarat-syarat PJ diangkat dari PNS, punya pengalaman di bidang pemerintahan, dibuktikan dengan jabatan, menduduki jabatan struktural dan sebagainya. Jadi bukan dengan Permendagri yang tidak bisa kasih payung yang kuat, ya, sanksi dan sebagainya. Jadi begitu, Mas Bambang. Nah, soal kaitannya dengan soal kepala desa, apakah PJ bisa mengarahkan kepala desa? Itu ada yang mungkin bisa dilakukan, tapi paling tidak saya menemukan politik pembiaran. Jadi ketika para kepala desa demo ke sini, dia itu sebetulnya terlibatkan dalam proses kampanye, tidak netral. Kepala daerah, dalam hal ini PJ, bisa melarang. Bahkan di Undang-Undang Desa nomor 6 2014, dia bisa memberi teguran 1 kali, 2 kali, dan ketiga memberhentikan sementara kepala desa. Dan itu tidak satu pun yang dilakukan. Dan gubernur yang melakukan itu, melarang kepala desanya berangkat ke Jakarta di demo itu, atau ikut gerakan-gerakan pertemuan itu, hanya Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur DIY, hanya beliau. Yang lain saya tidak menemukan. Kemudian yang ketiga, menteri-menteri loyalis, dulu bagaimana ceritanya? Nah, kami juga pernah jadi di politik di Wapres. Itu ada etika yang ditegakkan, dipakai waktu itu zaman Presiden SBY memimpin pemerintahan. Jadi kalau misalnya ingin ikut terlibat dalam kampanye, menteri yang berasal dari partai politik, ya, bukan yang dari profesional, maka mereka cuti. Ya, itu arahan dari presiden. Sehingga praktek itu menjaga pemilu dari soal-soal kemungkinan tuduhan-tuduhan menggerakkan menggunakan aparat negara atau pejabat negara. Nah, untuk Prof. Refli soal PJ, ya, apakah PJ ada garis sudah direncanakan lah begitu, ya, apakah ada perencanaan kecurangan? Nah, kalau menjawab ini kita analisisnya, tapi memang perlu pembuktian. Analisisnya sejak pembuatan kebijakan, ya, sudah ada tanda-tanda. Kenapa kok dilakukan resentralisasi politik namanya? Ditarik itu kewenangan pengangkatan PJ itu ke tangan presiden. Nah, yang kedua adalah semula dibagi bupati wali kota, pengangkatan PJ-nya prosesnya cukup di Kemendagri, tetapi kemudian kok PJ bupati wali kota pun ditarik ke istana. Nah, itu kemungkinan ada tanda-tanda indikasi bahwa
ada target-target tertentu yang akan dicapai. Yang ketiga adalah briefing Presiden sendiri ketika bikin raker dengan para PJ yang mengarahkan bahwa Anda akan kami evaluasi setiap hari. Kalau Anda tidak jalan, kalau Anda miring-miring, nah itu dia, miring-miringnya itu kita baca sebagai tidak ikut arahan beliau. Nah itu kemungkinan saya menafsir ya, ada perencanaan. Nah soal kepala desa dimobilisasi, itu bisa terjadi mobilisasinya karena ada kepentingan kepala desa sendiri menyangkut perubahan undang-undang desa, ya undang-undang desa nomor 6 2014. Jadi mereka ingin transaksi kalau bisa dibantu perpanjang masa jabatan dan nambah bantuan dana desa menjadi sekian M dari 1 M. Nah itu mereka akan ikutlah memberikan perhatian untuk mendukung kemenangan-kemenangan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi ada kemungkinan begitu seperti terbukti dari pertemuan-pertemuan yang digalang antara lain menghadirkan paslon 02 ya.